Sayang, sudah siap belum? Tanya Aksara dengan tas koper di tangannya. Sesuai janji lelaki berumur matang itu, hari ini Selin dan Denim diajak berlibur ke Bali. Terlihat sekali gadis berambut panjang itu begitu antusias. Ia sedikit menundukkan pandangan, menyisir rambut Denim yang berlari-lari kecil ke segala ruangan. Rambutnya dikuncir saja, biar gak mengganggu. Tapi mas, bukankah Mas Aksara tidak suka kalau rambut Selin dikuncir? Itu dulu, tidak sekarang. Kenapa mas? Saya hanya takut kalau saya tidak bisa menjaga diri saya. Dahi Selin mengernyit. Maksudnya? Saya itu macan dan kamu itu daging. Paham kan maksud saya? Enggak mas, apa hubungannya macan dan daging dengan rambut dikuncir? Aksara tergagah. Saya itu tergoda tiap kali lihat leher kamu yang jenjang. Darah saya berdesir hebat. Masih belum paham. Selin yang tadinya mengangkat rambut panjangnya, kini langsung menghentikan aktivitas. Rambut panjang sampai menutupi punggung itu dibiarkan menjuntai begitu saja. Kenapa? Kamu takut sama saya? Selin tersenyum tipis. Dia bingung mau menjawab apa. Dek Denim sudah ganteng. Yuk kita naik kapal. Kita berlayar di laut yang luas. Ucap Selin excited sambil mengangkat tangannya mengungkapkan bentuk luas tersebut. Ia sengaja mengalihkan pembicaraan suaminya. Kapal? Iya, mau kan? Perjalanan panjang dilakukan untuk menuju ke pelabuhan, di mana Selin begitu bahagia dan sangat antusias selama di dalam mobil. Kali ini Baskoro lah yang menyetir. Aksara duduk di belakang bersama istri dan anaknya. Kalau kamu capek, tidur saja. Perjalanannya masih panjang. Enggak mas, Selin tidak mengantuk. Selin suka lihat jalanan seperti ini, serasa keliling Indonesia. Indah ya mas? Ini hanya Pulau Jawa sayang, belum sampai keliling Indonesia. Kalau keliling Indonesia pasti melelahkan sekali. Sejauh saja kita harus duduk di sini beberapa jam. Aksara tersenyum. Salah sendiri ingin naik kapal. Kalau kita naik pesawat kan lebih enak dan cepat. Selin takut. Kalau naik kapal memang sudah pernah. Tidak takut. Sudah mas, tidak takut. Malah senang. Pergi kemana saat itu? Pengungsian. Maksudnya? Desa Selin tuh pernah kebanjiran mas. Jadi saya dan adik-adik diungsikan ke tempat yang lebih tinggi dengan kapal. Dengan kapal? Maksudnya kapal deso, kirtek. Itu loh, yang dari batang pisang dirakit dengan tali. Namanya ketek. Ketek itu bukan kapal sayang. Itu cuma membantu evakuasi saja, bukan berlayar di lautan. Kan perjalanannya di atas air, mas, sama saja kan? Sensasinya juga pasti sama. Baskoro yang duduk di jok depan terlihat mengulum senyum. Mungkin ia baru tahu bagaimana sifat katrok nona barunya. Juga betapa sabarnya tuannya saat ini. Lelaki yang terkenal arogan dan galak, nyatanya bisa bucin juga dengan istri barunya yang kampungan. Mas, itu patung apa ya? Bagus sekali. Itu patung ikon Surabaya sayang. Kita sudah sampai Surabaya, tanya Selin antusias. Cahaya matanya dari mulai berangkat tak pernah redup sama sekali. Ia melihat ke sekeliling seakan mencari sesuatu. Iya, kita sudah sampai di Surabaya. Memangnya mau mencari apa sih sayang? Siapa tahu Happy Asmara lewat mas, pakai mobil Alphard warna putih. Saya mencari mobil itu. Happy Asmara? Tanya Aksara bingung. Mas Aksara nggak tahu kah? Mbak Happy itu loh biduan cantik yang berasal dari Jawa Timur. Aksara tersenyum. Jawa Timur itu kan luas sayang, gak mungkin juga bisa berpapasan dengan penyanyi dangdut itu. Lagian yang punya mobil Alphard juga banyak. Ya juga sih mas.
Tapi yang namanya berharap kan boleh-boleh saja. Aksara mengangguk. Kalau kamu mau, saya minta BHP-mu itu datang ke rumah. Enggak, saya enggak mau. Kenapa? Takut Mas Aksara tergoda. Sesama Selin yang anak kampungan saja tergoda hanya karena naikin rambut. Apalagi kalau ada Mbak Happy Asmara yang bening-bening gitu. Lagi-lagi Baskoro tersenyum dengan kalimat dari nona barunya. Secara tidak langsung, gadis itu mengkuliti suaminya sendiri. Sayang, ya tidak bisa disamaratakan, itu beda. Iya mas, saya minta maaf, cuma bercanda. Saya nolak tuh karena sayang saja, uang segitu dihamburin. Manggil Bahep ke rumah kan pasti butuh dana banyak. Mengasih makan ke krunya juga. Mending lihat di YouTube saja, hanya bayar pakai kuota. Aksara tersenyum. Pelit dan hemat itu memang beda tipis. Selang beberapa jam, mereka sudah tiba di pelabuhan. Denim yang tengah tertidur di pangkuan Aksara digendong lelaki bertubuh kekar itu. Sedangkan tangan satunya terus memegang tangan Selin, seakan tidak ingin gadis itu berada jauh darinya. Mas, ini beneran kita naik kapal, lautnya luas sekali. Katanya pengen naik kapal, jadi, tapi agak ngeri sih kalau kapalnya tenggelam. Nggak akan. Mas, jangan bicara seperti itu sesumber, sama persis dengan ucapan si pembuat kapal Titanic. Ia berkuar kalau kapal ciptaannya tidak akan tenggelam sedikit pun, meskipun dengan campur tangan Tuhan. Sayang, ini bukan kapal Titanic, ini hanya kapal penyeberangan saja. Paling cuma 1 jaman kita di atas kapal. Ya Tuhan, lama sekali. Selin terlihat memilih ujung bajunya, tanda kalau ia tengah ketakutan. Tidak usah takut sayang, saya akan selalu ada di sebelah kamu. Aksara menyadari kegundahan hati istrinya. Satu persatu langkah terayun menuju dek kapal, di mana satu langkah itu terus menghadirkan sandi rumput di batin Selin. Ini kali pertama wanita cantik berambut panjang itu menginjakkan kaki di kapal. Sebuah hembusan angin menerpa tubuhnya. Ada sedikit rasa nyaman dan haru karena bisa berada di situ bersama orang yang disayang. Dulunya, ia tidak pernah bermimpi bisa menaiki kapal besar seperti ini. Denim berlari-lari kecil dengan diikuti Baskoro. Ya, Aksara memang mengajak supirnya itu karena Baskoro lah yang paling dekat dengan Denim. Rencananya, ia akan meminta Baskoro tidur bersama anaknya, sehingga Aksara punya banyak waktu bersama Selin. Istrinya menerima ajakan berlibur di Bali dengan syarat Denim ikut. Tapi bukan kesalahan bukan jika Baskoro turut serta dan menemani Denim di Bali. Mas, kapalnya memang goyang-goyang gini, tanya Selin ketakutan. Kaki-kaki kecilnya terpaku, tidak berani melangkah. Sedangkan kedua tangannya mencengkeram erat lelaki matang yang sedari tadi di sisinya. Iya, kan ada ombaknya sayang. Naik kapal tuh ngeri seperti ini, kenapa pada suka ya? Aksara tersenyum. Enak kali sayang, kita bisa merasakan angin sepoi yang menyapa. Kamu tahu nggak yang scan Rose dan Jack ketika di ujung kapal itu? Aksara mulai mengajak mengobrol, berusaha membuat Selin nyaman berada di atas kapal. Yang tangannya direntangkan seperti ini? Tanya Selin yang langsung menyaut. Ya, kita lakukan di sini. Tapi mas, saya malu. Kenapa malu? Nggak akan ada orang yang berani mengusik kita, oke? Baru juga tangan-tangan kecil Selin hendak terangkat, gadis itu langsung urung. Perutnya seperti berputar-putar. Dipegangnya tangan suaminya bersamaan dengan isi perut yang keluar dari bibirnya. Maaf mas, sepertinya saya mabuk laut. Aksara menoleh ke kemejanya bagian depan. Terkena percikan muntahan istrinya. Ya Tuhan,